Baik Diabetes Friends, perkenalkan saya Dr. Pamela Sandia Dejaka selaku moderator dalam kelas online teman diabetes sore hari ini dengan topik penanganan dan pencegahan diabetes pada ibu hamil. Nah, diabetes friends pada ibu hamil itu ada yang secara medis disebut diabetes gestasional. Adalah diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan. Kondisi ini umumnya menjadi penyulit dalam kehamilan dan umum terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Dan diabetes gestasional ini terjadi ketika tubuh memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa atau gula darah selama masa kehamilan. Dan kondisi ini akan menjadi penyulit pada persalinan biasanya dan bisa berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi. Nah, bagaimana sih pencegahan terjadinya diabetes pada ibu hamil dan apabila sudah terlanjur terjadi, bagaimana seharusnya ibu hamil menanganinya? Hari ini kita akan membahasnya bersama Dr. Lydia Tan, spesialis penyakit dalam. Dan bagi yang sudah sering mengikuti kelas online teman diabetes, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan beliau. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu, Dr. Lydia Tan ini merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Nah, beliau telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam praktik kedokteran dan telah banyak dipercaya melakukan edukasi di berbagai media seperti televisi dan platform-platform kesehatan. Dan karena Dr. Lydia Tan sudah bersama kita sapa dulu beliau. Selamat sore, Dok. Bagaimana kabarnya? Selamat sore, Dokter Pam. Kabar luar biasa. Alhamdulillah, syukur. Sudah siap menyampaikan materi ya, Dok, sore hari ini? Sip. Baik, Dokter. Kalau begitu, kami persilahkan Dokter Lydia untuk menyampaikan materi dalam waktu kurang lebih 30 menit. Silakan, Dokter. Dibantu untuk screen share mungkin, Dokter. Ya, baik. Saya share screen ya, sebentar. Silakan, Dokter. Oke. Baik, sudah jelas terlihat? Baik, udah terlihat ya? Baik, Dokter. Silakan, Dokter. Ya, selamat sore teman-teman diabetes dan tim. Terima kasih untuk undangan ini dan selamat sore juga untuk Dokter Pam, juga untuk teman-teman semuanya yang ada di Zoom kali ini ya. Kali ini kita akan bahas mengenai pencegahan dan penanganan diabetes pada ibu hamil. Ya, jadi gimana sih cara mencegah supaya tidak diabetes? Nah, khususnya pada ibu-ibu hamil. Pertanyaannya, emang ibu hamil gampang kena diabetes? Nah, itu pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya ya. Dok, kan saya lagi hamil, masa sih saya kena diabetes gitu. Nah, kalaupun udah kena diabetes, bagaimana caranya kita bisa tangani? Ya, jadi ibu hamil sendiri pun harus bisa menangani diabetesnya yang dideritanya itu ya. Oke. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa jumlah pengidap diabetes di Indonesia tuh banyaknya bukan main. 2021 aja itu kita ini Indonesia masuk di 5 terbesar di dunia. Dengan jumlah sebanyak 19 sekian juta. Ya, jadi taruhlah 20 juta. Di Indonesia 200 juta jiwa ya, jadi banyak banget. Dan ini terus-menerus naik setiap tahunnya. Di dunia tuh kelima terbesar ya, jadi banyak banget. Nah, otomatis ibu-ibu hamil juga akan banyak banget yang kena diabetes. Siapa yang lagi hamil? Coba angkat tangan yang lagi hamil. Wah, ya Bu ini ada Komang Chandra. Komang Chandra lagi hamil. Oke ya. Oke, ya banyak yang lagi hamil nih ya. Yang pasti bapak-bapak jangan angkat tangan ya. Nah, bahaya nih kalau bapak-bapak angkat tangan ya. Nah, pernyataannya dari news yang kita terima beberapa waktu lalu, ibu hamil itu berisiko terkena diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan. Ya, jadi memang secara kehamilan sendiri itu berisiko terkena diabetes gestasional. Kok bisa sih dok hamil kok jadi diabetes? Nah, kita harus tahu dulu nih bagaimana hamil itu secara fisiologis ya, secara normalnya bikin seseorang bisa risiko diabetesnya jadi tinggi. Kalau lagi hamil itu ada perubahan yang namanya perubahan anatomi ya, bentuk tubuh ya.
juga ada namanya adaptasi fisiologis atau perubahan dari fungsi-fungsi sistem metabolisme pada ibu hamil. Yaitu metabolisme basal bisa meningkat. Apa itu metabolisme? Nah, kalau metabolismenya meningkat ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ya. Ada nanti mual muntah lah, jadi cepat lapar, cepat cepat buang air kecil, baru minum buang air kecil lagi gitu. Dan retensi air bisa meningkat sehingga menyebabkan badan jadi bengkak, mata bengkak, tangan bengkak, perut bengkak tentu saja ya, kaki bengkak gitu. Nah pertanyaannya, dok apa sih metabolisme? Nah, jadi ada perubahan metabolisme. Ya, apa itu metabolisme? Metabolisme itu berarti, itu dari kata Yunani artinya berubah. Ya, jadi memang ibu hamil mengalami suatu perubahan metabolisme ya. Metabolisme itu adalah berubah. Ya, jadi suatu rangkaian proses yang terarah, teratur di dalam sel-sel tubuh yang menghasilkan reaksi-reaksi kimiawi sehingga memang diperlukan perubahan di dalam tubuh seorang ibu yang lagi hamil. Kalau enggak nanti nggak bisa hamil dan anaknya nggak gede-gede gitu kalau nggak berubah. Ya, jadi ada perubahan bentuk dan perubahan secara fungsi yang harusnya adalah normal. Akan tetapi menjadi tidak normal kalau melebihi dari semua yang akan dijelaskan di slide kali ini ya. Jadi harusnya wanita hamil itu memang basic atau basal metabolic rate ya, rata-rata metabolisme dasarnya itu meningkat 15-20%. Terutama kalau janinnya sudah besar. Ditandai dengan sistem endokrin atau misalnya tiroid ya, kelenjar gondok, juga kelenjar pankreas yang mengatur soal gula itu akan meningkat. Ya. Terus nanti ada perubahan di asam alkali. Jadi wanita tidak hamil butuh 155, wanita hamil butuhnya 145 ya. Jadi ini akan diatur secara otomatis oleh tubuh. Kemudian ada perubahan di metabolisme protein. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah hari-hari yang kita makan, yaitu protein, hidrat arang atau karbohidrat ya. Nah, kalau lagi hamil itu proteinnya butuh dalam jumlah yang cukup banyak. Karena ada dua badan di dalam, ada ibu, ada fetus atau janin. Berikut juga ada perubahan di alat kandungan, ada payudara berubah, badan ibu juga berubah, karena badan akan mempersiapkan laktasi, sehingga badan akan minta. Ibu hamil biasanya harus makan banyak protein. Ya, mungkin bisa lebih dari 1 gram protein setiap hari, tergantung dari berat badan. Nah, ini untuk mengasupi ibu hamil dan janin. Begitu juga dengan karbohidrat. Ya. Sehingga harus diperhatikan sungguh-sungguh nanti gula darah sewaktu dan gula darah puasanya. Metabolisme lemak juga berubah, yang tadinya cuma butuh sedikit lemak mungkin, nah sekarang butuhnya banyak lemak. Karena ada yang namanya hormon-hormon somatomatropin lah, semuanya punya peran dalam pembentukan lemak untuk mempersiapkan janin supaya tetap hidup dan sehat, dan pada saat lahiran nanti bisa menyusui. Jadi ibu-ibu yang kekurangan lemak ini akan lebih susah hamil dan lebih susah keluar air susu nantinya. Metabolisme mineral juga ya akan berubah, fosfornya, zat besinya, makanya banyak sekali wanita hamil yang kurang darah. Ya, karena memang butuh zat besi lebih banyak daripada yang tidak hamil. Nah, jadi balik lagi ke pernyataan ini ya. Jadi secara fisiologis ibu yang lagi hamil mengalami perubahan sehingga tentu saja berisiko terkena diabetes gestasionalnya lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil. Nah, sekarang apa sih itu diabetes gestasional? Ya, diabetes gestasional itu artinya penyakit kencing manis yang diderita oleh ibu yang sementara hamil. Jadi ada 2 nih Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah diabetes sebelum kehamilan. Jadi sebelum hamil udah menderita diabetes. Itu nanti kita bilangnya diabetes dalam kehamilan. Tetapi kalau diabetes gestasional artinya baru ketahuan pada saat hamil. Jadi pada saat tadinya nggak ada diabetes, hamil terus jadi diabetes. Nah, jadi seorang perempuan yang punya diabetes gestasional itu nanti di kehamilan berikutnya itu akan berisiko lebih tinggi lagi untuk terjadi diabetes gestasional. Nah, biasanya sih setelah lahiran
itu kalau murni diabetes gestasional nanti akan hilang dengan sendirinya gulanya yang tinggi itu. Ya, tetapi tetap berisiko terjadi diabetes tipe 2 atau diabetesnya berkelanjutan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus periksain, jadi bapak-bapak periksain istrinya yang lagi hamil, gula darahnya ya, puasa dan sewaktu. Begitu juga ibu-ibu harus aware yang lagi hamil ya, aware terhadap gula darah ini. Ya, karena ini gula darah diabetes tadi kita udah lihat di slide pertama, banyak banget penderitanya dan biasanya silent killer. Enggak ketahuan. Tahu-tahu tinggi, tahu-tahu udah komplikasi gitu. Jadi harus sering-sering ngecek. Nah, kapan dikatakan bahwa seorang ibu hamil menderita diabetes gestasional? Kita punya dua ya, guideline, yaitu satu dari Perkeni atau guideline-nya Indonesia, itu kalau pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan, itu di atas sama dengan 200 atau di atas sama dengan 140. Itu sudah dikatakan bahwa ibu hamil memiliki toleransi glukosa terganggu. Artinya sudah mulai pradiabetes atau sudah mulai diabetes. Tapi kalau di bawah 140 berarti masih normal. Nah, lain lagi dengan yang American Diabetes Association atau ADA. Ini dari Amerika. Sama sih, mirip-mirip. Cuma dia lebih strength lagi ya, lebih ketat lagi. Dikatakan diabetes gestasional kalau gula puasanya di atas 95 atau gula 1 jam setelah makan di atas 180 dan di atas 2 jam itu di 155 ke atas. Itu diabetes gestasional. Nah, kalau Bapak Ibu pernah anterin orang tua gitu ya, biasanya kita sebut gula darah tinggi kalau di atas 140. Ya, tetapi kalau ibu hamil, gula puasa di atas 95 itu sudah termasuk tinggi. Nah, ya, jadi hati-hati. Jangan nanti senang-senang, wah gulanya 96 saya masih bagus gitu. Ya, pas bangun tidur ngecek, ih gulanya 96 saya masih bagus. Enggak, gula puasa di atas 95 itu udah tinggi. Gejalanya apa? Gejalanya sebenarnya hampir sama dengan diabetes. Jadi hanya saja begini, hanya saja tidak semua wanita hamil mengalami gejala. Bahkan 90% itu asimptomatik, jadi tanpa gejala. Jadi bapak-bapak yang istrinya lagi hamil, ibu hamil pun harus memperhatikan bahwa kalau ada rasa-rasa penglihatan buram ya, kok blur ya, kok suamiku kok kamu jadi lebih kecil badannya, hati-hati tuh ya. Atau punya kakak ya, ini hamil kedua, "Kak Kak Kak, kok Kakak jauh banget ya? Lagi main apa di situ?" Ah, itu hati-hati penglihatan udah buram ya, hati-hati. Terus mulut terasa kering gitu, sering buang air kecil. Itu kan lagi hamil, jadi sering dong buang air kecil. Hati-hati, jangan-jangan gula juga gitu. Memang sih harusnya ibu hamil lebih sering buang air kecil, tetapi hati-hati jangan-jangan gula. Sering haus, mudah lelah, nah ya. Nah, memang tidak semua gejala di atas mengindikasikan kondisi diabetes gestasional. Tetapi kalau ada salah satu aja, tolong periksakan ke dokter. Ada beberapa faktor risiko yang membuat ibu hamil tersebut jadi lebih berisiko terkena diabetes gestasional. Contohnya, usia lebih dari 25 tahun saat hamil. Tetapi bukan berarti, wah ini kita udah 25 tahun, kita harus cepat-cepat menikah. Enggak ya. Enggak ya, tidak semuanya begitu. Ya, ini hanyalah faktor risiko. Terus kedua, kelebihan berat badan sebelum hamil. Jadi memang waktu sebelum hamil itu indeks massa tubuhnya di atas 25. Nanti diajarin deh cara ngitung indeks massa tubuh. Atau memiliki keluarga dengan sejarah diabetes, entah kakeknya, neneknya, apa sih, buyut apa sih yang di atas gitu ya. Orang tua, bapak, ibu gitu. Atau tante ya, tante itu masih deket ya. Nah, pernah mengalami diabetes gestasional sebelumnya, di kehamilan sebelumnya. Pernah mengalami, sorry ya, keguguran misalnya. Pernah melahirkan bayi di atas 4,5 kilo. Maksimal bayi berapa sih? 3 kilo gitu ya, 3,5 kilo sebenarnya udah gede gitu. Apalagi 4 kilo, itu udah gede banget 4 kilo. Gaya hidupnya kurang gerak. Nah, ini adalah kaum rebahan. Nah, gaya hidupnya sedentary ya, kaum rebahan. Kurang gerak. Memiliki riwayat darah tinggi atau penyakit jantung misalnya. Kan ibu-ibu kok penyakit jantung? Ada, bukan berarti nggak ada, tapi ada ya.
mengalami sindrom ovarium polikistik. Jadi ini sih masih diperiksa lebih lanjut ya, misalnya banyak kista di dalam gitu ya. Oke, ini adalah faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang hamil bisa berisiko lebih tinggi terjadi diabetes gestasional. Nah, kita fokus pada 2 hal ini ya, karena yang lainnya tidak bisa dimodifikasi. Kita nggak bisa modifikasi usia, ya nggak? Kita nggak bisa pilih keluarga kita mau yang bebas dari sejarah diabetes, nggak bisa. Kita nggak bisa pilih kalau misalnya hipertensi lah atau diabetes gestasional sebelumnya, riwayat-riwayat sebelumnya kita tidak bisa pilih. Tetapi kita bisa modifikasi di kelebihan berat badan dan gaya hidup yang sedentary ini. Oke ya, kita fokus di sana. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu bahwa komplikasi daripada diabetes gestasional ini banyaknya bukan main. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa komplikasinya berbahaya sampai bisa kehilangan nyawa. Terutama pada saat terjadi komplikasi kurang gula atau hipoglikemi, yaitu gulanya terlalu rendah di bawah 70. Jadi memang harus pas-pas ya Bapak Ibu ya, hidup itu harus pas ya. Pas mau makan ada ya kan, pas mau tidur ada ranjang enak ya enggak, pas mau jalan-jalan ada duit ya enggak? Nah gitu ya, jadi semua harus pas. Itu pun juga gula itu harus pas. Jadi gulanya nggak boleh terlalu rendah, di bawah 70 nggak boleh. Kalau terjadi di bawah 70 biasanya orangnya pusing, kelayangan, gelap matanya, bisa pingsan. Iya kalau ketahuannya cepat bisa ditolong, kalau nggak ketahuan bisa lewat ini. Ya. Terus kenapa sih bisa hipo? Karena tidak tahu bahwa dirinya sakit gula. Tahu dirinya sakit gula tetapi makannya berantakan. Minum obatnya berantakan. Atau tahu ada sakit gula ataupun tidak tahu ada sakit gula tetapi ada infeksi yang masuk. Misalnya lagi demam berdarah, lagi tipes gitu ya. Nah itu gulanya bisa turun. Nah ada satu lagi selain gula turun, ada satu lagi adalah gulanya ketinggian. Dan kalau gulanya ketinggian ini akan berlangsung yang namanya komplikasi kronis daripada diabetes. Komplikasi kronis itu kena ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut ya, palanya bisa botak ya kan. Terus nanti matanya bisa buta, jantungnya bisa bengkak, tersumbat serangan jantung, ginjalnya bisa rusak dan pada akhirnya cuci darah. Terus saraf-saraf tangan, kaki semuanya kayak banyak semut, baal, kebas. Kemudian bisa menyebabkan juga disfungsi seksual ya, dan dalam 10-15 tahun ke depan ini jadi gini, misalnya Bapak Ibu terdiagnosa diabetes. Sebenarnya penyakit itu sudah berlangsung 7 tahun sebelumnya. Sehingga pada saat ditemukan, ih kok ginjalnya udah rusak, kok matanya udah buram gitu. Karena memang ini silent killer, makanya harus sering-sering medical check up, terutama kalau kita sekarang lagi ngomong diabetes gestasional, terutama ibu hamil yang lagi hamil tentunya ya gulanya dicek ya. Nah, ini dia ya. Gimana dong dok supaya tidak jadi diabetes? Pencegahannya gimana? Yang tadi itu yang dilingkarin, berat badan harus ideal. Jadi Bapak Ibu bisa ukur berat badan ideal itu bagaimana? Ukur 140 100 dikurangin dari tinggi badan dikurangi 100 ya. Misalnya saya nih. Saya misalnya 165. 165 dikurangin 100 jadi 65 ya. 65 dikurangin 10%. Jadi 65 dikurangin 6 gitu. Ya, jadi 50-an ya, 54 gitu ya. Nah, itu adalah berat badan ideal. Jadi Bapak Ibu bisa ukur sendiri bagaimana berat badan ideal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua pola makan. Makan itu yang benar 3 kali sehari. Kita orang Asia kecil-kecil, mungil-mungil, nggak usah makannya banyak-banyak kayak orang bule. Lain lagi kalau saya lagi edukasi sama orang bule. Ya, pasien-pasien saya ada beberapa yang bule itu lain edukasinya sama yang sekarang. Kalau mereka mau makan 5 kali ya silahkan, saya bilang silahkan gitu. Tapi kalau kita mungil-mungil begini, makannya 3 kali aja sehari, pagi, siang, malam cukup. Dan tidak perlu ngemil. Tapi kalaupun lapar, gimana dong dok kalau lapar? Nggak bisa tidur lah, nggak bisa mikir lah. Ya udah boleh, tapi selingannya buah. Dan Bapak Ibu buah yang boleh itu hanya 4 buah ya, yang lainnya adalah buah terlarang gitu ya. 4 buah ini adalah apel, pir, kiwi, dan jambu air. Karena mereka ini yang kalorinya paling kecil ya, jadi apel, pir, kiwi, dan jambu air. Itu boleh 1
makanan, 1 buah. Kalau Bapak Ibu lagi kepengen dok mangga gitu ya. Sorry to say mangga tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Ada 7 buah terlarang pada orang diabetes, yaitu duren, mangga, duren tuh apalagi luarnya ya Bapak Ibu nggak boleh ya di luar ya. Duren, mangga, manggis, sawo, salak, nangka, dan nanas. Ini nggak boleh. Bukan hanya nanas itu nggak boleh pada orang diabetes, tetapi nanas juga nggak boleh pada ibu hamil ya, karena bisa merangsang pergerakan usus melebihi dari yang normal sehingga takutnya nanti keguguran. Nah, 7 buah ini tidak boleh dikonsumsi. Buah yang aman tadi 4 itu. Nah, kalau mau buah yang kecil-kecil, anggur, leci, lengkeng, duku, stroberi hanya boleh 6 butir sehari. Kalau mau buah yang besar banget seperti pepaya, melon, semangka, itu kan gede banget. Ya jangan dihabisin 1 buah begitu. Itu hanya boleh 1 slice yang seperti dijual di tukang buah. Kalau mau buah yang lain selain daripada yang saya sebutkan barusan, boleh tapi setengah. Contohnya apa? Jeruk, alpukat, pisang itu hanya boleh setengah. Ya, setengah buah ya Bapak Ibu, jangan setengah kilo ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus tes glukosa darahnya, teratur HbA1c terutama, ini khusus yang HB-nya normal. Hati-hati pada ibu hamil sering terjadi anemia atau kurang darah. Nanti ada lagi pemeriksaan lainnya kalau kurang darah. Rutin aktivitas. Dok, saya lagi hamil, emang boleh rutin aktivitas? Boleh, nanti dijelasin apa sih aktivitas yang diperbolehkan untuk ibu hamil. Dan kelola stres dengan baik. Semua orang di dunia ini stres, nggak ada yang nggak stres ya. Sedangkan anak-anak aja stres gitu ya. Jadi saya tidak bilang untuk menghilangkan stres, tidak. Stres itu baik untuk kita, tetapi tidak boleh berlebihan. Sehingga kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Kemudian harus nih bapak-bapak terutama ya, saya memang ketemu ibu-ibu hamil ngerokok tuh ada, tapi ya jarang. Cuma bapak-bapak nih udah tahu istri lagi hamil gitu kan, ada anak-anak masih aja ngerokok. Ya, mau ngerokok kayak tembakau, nah itu nggak boleh ya. Perokok pasif itu tetap sama risikonya dengan perokok aktif. Dan Bapak Ibu tolong hindari alkohol. Nah, supaya orang tidak kena diabetes itu tadi yang bisa dilakukan untuk mencegah. Nah, kalau udah kena diabetes gimana dok? Kalau udah kena diabetes, minum obatnya teratur. Jangan lagi ada alasan dok, aku tuh minum obat banyak ya, nanti takut ginjalku kena rusak. Itu mitos dan itu salah besar. Obat itu tentu saja kita dokter nggak mungkin lah kasih Bapak Ibu tuh bikin ginjal atau organ lain rusak, ya enggak? Mana ada kita mau bikin harm ke pasien, enggak. Kita maunya justru pasien bagus, pasien sehat, itu kita senang. Jadi tentu saja obat yang dikasih ke ibu hamil adalah obat yang aman untuk ibu hamil dan tentu dede bayinya. Jadi harus minum obat secara teratur. Jaga kadar gula darah sesuai dengan target yang ditentukan. Makan yang sehat, aktivitas fisik yang teratur, jangan sampai infeksi kulit ya. Kadang-kadang nih ada istilah gula basah, gula kering gitu ya. Semua gula bisa bikin gula basah. Ya, jadi hati-hati apalagi lagi hamil gitu ya. Periksa mata secara teratur, jangan sampai nanti habis lahiran toto matanya nggak kelihatan gitu ya. Terakhir, kaki nih paling sering banget kaki. Kaki itu sebenarnya ada olahraga kaki ya. Jadi hati-hati kaki diabetes itu banyaknya bukan main. Karena dia letaknya paling bawah ya dan paling tidak diperhatikan. Terus ibu-ibu hamil juga tidak boleh pakai sendal jepit. Nggak boleh ya. Jadi sendal jepit itu adalah sendal yang paling jelek ya, dikonsumsi tidak boleh dipakai. Pakainya selop boleh. Jadi harus terlindung kakinya daripada dunia luar gitu. Juga jangan pakai sendal yang terlalu ketat atau sepatu yang terlalu ketat ya. Jadi semua harus pas-pas. Nah, kalau sudah terjadi diabetes gestasional ya udah kita obatin. Ada namanya 4 pilar pengobatan diabetes mellitus ya. Ada edukasi ya seperti ini Bapak Ibu lagi mengikuti session edukasi tentang diabetes gestasional. Ada namanya gizi medik bagaimana cara mengatur makan. Ada namanya olahraga bagaimana yang baik untuk ibu hamil dan tentunya obat-obatan yang aman untuk ibu hamil ya. Ini loh ibu-ibu ya. Gizi medik yang dimaksud adalah 1/4 piring itu terdiri dari starch atau karbohidrat. Jadi hanya boleh 1/4 piring itu karbohidrat. Dan 1/4 piring lagi protein. Setengah piringnya apa? Sayur.
Dok, tadi katanya suruh banyak makan protein. Ya, sayur itu protein loh. Protein apa? Protein nabati. Jangan salah, jangan lupa, itu juga protein ya, tapi proteinnya protein nabati. Nah, jadi tetap protein kita bisa dapat dari hewani, dari nabati. Dan protein ini sudah 1/4 piring, jadi memang sudah cukup banyak. Jangan semuanya karbo. Nah, aku baru makan kentang dok, sama wortel, sama nasi. Bapak Ibu, itu wortel itu karbo. Ya, wortel itu bukan sayur, itu karbohidrat. Ya, jadi sama aja itu satu piring isinya karbohidrat semua dan itu tidak ada gizinya. Ya, jadi harus pembagiannya merata seperti ini. Terus olahraganya gimana? Nah, Bapak Ibu yang takut keluar atau misalnya boleh nggak olahraganya nanti ya habis ini saya ajarin, mungkin saya ajarin yoga ya habis ini ya. Tapi ini tetap ya Bapak Ibu saat hamil tentu harus memperhatikan 6 hal ini. Yaitu harus tetap terhidrasi, minum air putih yang cukup. Banyak juga nggak bagus, kurang nggak bagus. Sebelum, selama, dan setelah olahraga. Itu harus terhidrasi cukup. Yang kedua, jangan olahraganya berlebihan ya. Sebenarnya Bapak Ibu harus mempertahankan kenaikan berat badan pada saat hamil itu baik. Itu nanti mesti dikolaborasi dengan dokter kandungannya ya. Jadi ibu hamil harus mempertahankan berat badan, dedek bayi juga kenaikan berat badannya harus sesuai dengan usia kehamilan. 30 menit cukup kok setiap hari. Misalnya, "Dok, aku pagi suka sibuk." Ya udah, 15 menit pagi olahraga, nanti disambung 15 menit kemudian sorenya olahraga, gitu. Terus bergerak ya, jangan duduk terlalu lama, jangan berdiri terlalu lama. Pokoknya jangan menahan suatu pose terlalu lama. Termasuk yoga pun tidak boleh terlalu lama. Dan pergerakan ini pun harus tidak boleh mengangkat beban ya, terlalu lama. Karena nanti bisa pusing, aliran darah ke rahim bisa terganggu dan sebagainya. Jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Jadi sebelum olahraga inti harus pemanasan dulu 10 menit. Setelah olahraga inti harus pendinginan juga 10 menit. Gitu. Oke, jadi hindari olahraga dengan gerakan berbaring telentang. Setelah trimester pertama, berbaring dengan posisi terlentang itu memberi tekanan pada vena utama karena bayi sudah semakin besar. Jadi terlalu banyak tekanan pada vena utama itu mengurangi aliran darah ke jantung dan juga ke dede bayi ya. Dan hati-hati hindari olahraga yang membutuhkan keseimbangan penuh seperti misalnya sepeda yang bukan sepeda statis ya. Ya kalau berkuda ya jarang ya di sini, skiing juga jarang ya. Senam-senam keseimbangan itu hindari ya. Apalagi ada luka di kaki misalnya ya atau lagi kakinya lagi kenapa-kenapa ya, jangan pakai olahraga keseimbangan. Nah, oke, kita next. Nah, ini adalah 5 pose yoga terbaik untuk ibu hamil ya. Ibu hamil boleh ikutin pose-pose ini ya, ada cat cow ya, ada warrior, ada breeze pose tapi hati-hati ya dengan breeze pose ini ya. Tripos ini keseimbangan nih tripos ya. Ini boleh untuk trimester pertama, tetapi kalau sudah semakin besar tidak boleh. Ya, ada king pigeon pose. Oke, ini hanyalah contoh-contoh saja. Kalau mau yoga, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ada yang namanya latihan senam hamil. Yaitu apa? Ada 7 latihan senam hamil. Misalnya yang pertama, Bapak Ibu bisa, ini bukan cuma ibu hamil, tetapi Bapak-Bapak juga bisa ya. Latihan nafas dalam. Latihan pernafasan itu susah loh. Dan itu membutuhkan fokus yang luar biasa. Jadi latihan nafas itu bukan saja hanya latihan nafas, tetapi memperbaiki metabolisme kita. Jadi kalau orang ada gula, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada asam urat gitu ya katakanlah, atau ada obesitas, itu dengan latihan nafas dalam itu memperbaiki metabolisme. Ya, jadi tidak sesimpel yang dilihat, oh cuma latihan napas, enggak. Ya, jadi banyak keuntungannya dan juga agak sulit dilakukan tetapi bisa, bukan berarti tidak bisa. Kedua, duduk bersila dan tegak. Ya, kedua lengan mengarah ke depan dan santai. Ya, lakukan sebanyak mungkin dalam posisi sehari-hari. Ini pun latihan senam.
Ketiga, sikap merangkak. Jarak antara kedua tangan sama dengan jarak antara kedua bahu. Ini kalau tadi di yoga, ini ya seperti cat cow ya, position cat cow. Kemudian ada namanya child pose position, ini ya yang nomor 4 itu ya. Itu adalah lakukan sikap merangkak dengan meletakkan kepala di antara kedua tangan, lalu menoleh ke samping kanan kiri. Iyalah, kalau telungkup mukanya ke bantal ya nggak bisa napas ya Bapak Ibu ya. Jadi mukanya harus ke kanan atau ke kiri gitu ya. Dadanya sentuh kasur ya, geser siku sejauh mungkin ke samping ya. Jadi ini namanya child pose. Ini akan merelaksasi semua otot lurik itu apa ya? Otot ini ya, otot gerak ya. Nah, yang kelima adalah berbaring miring ke kiri, lebih baik yaitu ke arah punggung bayi. Jadi kalau nanti punggungnya udah kelihatan punggung bayi kemana, nah itu berbaringnya ke arah punggung bayi itu lebih baik. Lutut kanan di depan lutut kiri, ganjal dengan bantal, baru nanti lengan kanan ditekuk di depannya seperti gambar lah, kira-kira seperti ini ya. Yang keenam bermiring-miring, nah miring-miring ya, miring kanan, miring kiri, kedua lutut lengan ditekuk, dikasih bantal supaya tetap lurus posisi dari tulang belakang gitu ya. Atur nafas, tutup mata, tenang, atur nafas ya. Yang ketujuh berbaring telentang, seperti mau melahirkan sih posisinya ya. Pegang kedua lutut, rileks ya, buka mulut, tarik napas ya. Oke, ini adalah latihan senam hamil yang bisa dilakukan. Baik. Nah, apakah Bapak Ibu tahu bahwa wanita dengan diabetes itu ada 1 di dalam 7 kelahiran, itu 1 itu pasti terpengaruh oleh diabetes gestasional. Dan 1 bayi yang lahir dari ibu yang kena diabetes gestasional akan develop atau berkembang menjadi diabetes suatu hari nanti. So, kalau ibunya tidak sehat, bayinya tidak sehat. Dan ini akan berulang terus di generation berikutnya, di generasi berikutnya, dan berikutnya. Jadi mulai dari sekarang stop. Dari sekarang perbaiki. Dari sekarang mulai pola hidup sehat. Ya, terutama diabetes ini yaitu penyebab angka kesakitan nomor 1 ya. Bukan cuma di Indonesia tetapi juga di dunia gitu. Dan ini silent killer. Kadang-kadang orang nggak sadar kalau dirinya kena diabetes. Oke, terima kasih. Mungkin saya sampai sini, Dokter Pam. Siap.